Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita bersama-sama dalam Cakrawala Pustaka Ramadan. Saya Yudi Ismail, hari ini akan menemani Anda. Dan buku yang saya bawa untuk hari ini merupakan sebuah buku metode tentang menghafal Al-Quran. Seperti apa metodenya dan bagaimana isi bukunya sudah dibawa oleh penulis dari buku ini, Ustadz Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa. Allahu Akbar. Wah. Akhirnya sudah ada buku yang ditulis oleh Ustadz Latif. Iya, alhamdulillah. Judul bukunya apa ini? Judul bukunya adalah Hatam, Hafal Tanpa Menghafalkan, sebuah metode hafal ayat-ayat Al-Quran era digital. Waduh, karena memang kita kan sekarang ini memasuki era digital ya. Betul. Gimana ceritanya menciptakan metode menghafalkan Al-Quran seperti Hatam ini? Iya, awalnya ini bukan semata-mata ciptaan saya, tetapi apa yang saya susun ini adalah berdasarkan pengalaman saya 35 tahun yang lalu. Di mana saya anak ke-8 dari 10 bersaudara, dan 10 orang itu hafal juz amma saat usia SD, kecuali memang ada satu yang tidak saat usia SD, tepatnya saat 5 tahun, dan itu adalah saya sendiri. Alhamdulillah. Dan kalau hafal juz amma saat usia SD itu biasa. Namun kalau hafal juz amma saat usia SD tanpa merasa menghafalkan satu ayat pun, nah itu bagi saya adalah sebuah keunikan tersendiri. Dan ketika hafalnya mudah, hilangnya mudah, itu biasa. Tetapi ketika hafalnya mudah, kok permanen tidak hilang-hilang, itu baru unik. Dan ketika hafalnya mudah, lalu kualitasnya biasa-biasa saja, ya itu biasa juga. Tetapi ketika hafalnya mudah, loh kok kualitasnya luar biasa, ini baru unik. Dan itulah yang kita munculkan, Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Jadi metode Hatam ini hafal tanpa menghafalkan. Betul. Semua dituangkan ke dalam sebuah buku ini ya. Iya, betul. Proses penulisan dari buku Hatam ini sendiri gimana waktu itu ceritanya, Ustaz? Oke. Pada suatu hari, karena cerita ya. Cerita pada suatu hari saya ada kekosongan untuk tidak memberi training di salah satu BUMN besar di Indonesia lah begitu ya. Tepatnya di Telkom. Tahun 2013 saya seperti karyawan PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Jadi hanya ada weekend di rumah. Dan itu pun sudah di request oleh keluarga untuk jalan-jalan bersama lah, kurang lebih begitu. Alhamdulillah tahun 2014 sempat ada jeda, kita persiapan istirahat sejenak, kurang lebih 2 catur wulan begitu. Dan saat itulah saya mulai berpikir tentang anak saya. Diawali kegalauan ketika saya pergi training, pulang, waktu sedikit untuk anak, dan yang dihafalkan adalah iklan-iklan, lagu-lagu, dan ya nggak karuan lah. Lalu apa yang saya perbuat? Saya sendiri sibuk. Lalu ya mengandalkan hanya yang ada di TK lah, seperti itu. Namun ketika saya punya waktu, saya punya azam, saya punya niat, saya harus, ini anak saya, ini satu hari ini dia memegang gadget itu luar biasa banyak. Satu hari itu bisa berjam-jam dia di depan iPad. Lalu saya harus siasati bagaimana dia tetap fun, dia tetap mendapatkan hiburan, dia tetap bermain iPad, namun dia jadi hafal ayat-ayat Al-Quran. Nah ini, lalu akhirnya saya mulai create audio, create video dengan ya cukup berdarah-darah dalam upaya itu, karena saya menggunakan komputer Mac, jadi tidak ada gurunya. Saya belajar sendiri, saya begadang untuk menyusun audio sesuai dengan keinginan saya. Dan ini saya teringat akan apa yang sudah kami terima 35 tahun yang lalu. Saya berpikir kalau dulu saja zaman manual, semuanya tuh serba pakai tape recorder yang seperti itu, bapak saya bisa katakanlah menciptakan atau menghasilkan anak-anak yang hafal juz amma. Sekarang ketika eranya era digital, harusnya jauh lebih mudah. Nah akhirnya kami susun multimedia itu, dan kami berikan kepada anak, dan alhamdulillah membuat saya sendiri sebagai penyusun terkaget-kaget luar biasa. Karena ternyata saya buat multimedianya, saya tinggal, ketika saya balik lagi, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Tiba-tiba anak saya bisa mengikuti sampai akhir, sampai selesai. Padahal sebelumnya belum bisa. Nah akhirnya saya tanya, kakak itu ad-duha itu diajarin oleh guru ya? Kata anak saya, enggak kok, orang guru
ngajarinnya baru sampai Alhaakumut Takatsur begitu. Lalu istri saya tahu dan dia lagi-lagi ingin mengkonfirmasi. Kata istri saya, diajarin guru kali, diajarin bu guru. Dia ingin betul-betul bahwa itu bukan diajarin guru. Akhirnya anak saya bilang, enggak, ini orang kakak belajar dari video. Nah, itulah video khatam. Jadi khatam ini metodenya ada apa ya? Ada visualisasinya. Ada visualisasi. Intinya multimedia. Intinya dari multimedia. Baik. Memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi. Nah, jadi akhirnya kami kaget. Saya bilang sama istri saya, Bunda, sebenarnya aku tahu bahwa kakak ini hafal ad-duha ini bukan dari gurunya. Dari cara dia melafalkannya, tajwidnya, panjang pendeknya, lagunya, itu lagu video banget. Nah, berarti dia dari video. Saya pergi lagi, lalu rancang lagi multimedianya. Pulang-pulang saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anak saya dua-duanya 3 tahun dan 5 tahun bisa mengikuti sampai akhir. Saya buat lagi multimedianya, saya pergi lagi memberi training lagi, saya balik lagi, saya baca wan nazi'ati gharqa 46 ayat dan ternyata bisa mengikuti sampai akhir. Saya buat lagi Abasa wa tawalla, lagi-lagi saya terkaget-kaget dengan hasilnya. Abasa wa tawalla, anak saya yang 3 dan 5 tahun itu bisa mengikuti sampai 42 ayat tanpa saya ajarkan 1 ayat pun. Nah, itulah hasil dulu, kita cerita hasil dulu ya. Jadi saya sendiri terkaget-kaget. Alhamdulillah ya Allah, ternyata anak saya kok, saya cek lagi Atin, saya cek lagi dan lain sebagainya, Al-Qari, ternyata mereka hafal. Alhamdulillah. Jadi dalam perjalanan itu akhirnya Ustadz Latif menyempurnakan satu Al-Quran begitu ya, dengan metode khatam ini. Iya, untuk sementara baru 1 juz amma dulu. Baru 1 juz amma dan Yasin. Itu garapan kita awal, karena untuk awal yang kita garap adalah anak-anak dulu. Dan ketika anak-anak pintar, orang tuanya pasti malu dan ingin belajar. Yang ada di dalam buku kita ini, buku khatam ini, baru juz amma sama Yasin. Yasin, betul. Pastinya nanti ada episode-episode berikutnya untuk buku khatam ini. Betul. Untuk penyusunan visualisasi, metode apa yang digunakan, Ustaz? Visualisasi nanti kita akan lebih menukik lagi ya tentang multimedianya. Nanti setelah ini kita akan berbicara, kita breakdown apa sih sebenarnya metode khatam ini apa saja. Baik. Namun alhamdulillah, saya share dulu bahwa waktu saya 5 tahun, kakak saya itu lomba musabaqah hifdzil Quran juz amma tingkat DKI, dan alhamdulillah 3-3-nya menjadi juara 1, 2, dan 3. Baik. Pendengar, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Cakrawala Pustaka Ramadan. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan dalam Cakrawala Pustaka Ramadan, dan saya Yudi Ismail masih menemani Anda. Kita masih membahas sebuah buku yang berjudul Khatam, sebuah metode menghafal Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Ustadz Abdul Latif SEMA. Ustadz, kita lanjutkan ya. Tadi kita baru sampai di bagaimana sejarah buku ini diciptakan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Salah satunya dengan menggunakan visualisasi, Ustaz. Betul. Gimana ceritanya? Artinya tadi kan saya sempat nanya, untuk visualisasinya sendiri seperti apa sih sehingga orang bisa menghafal bisa hafal tanpa menghafalkan? Jadi metode khatam itu intinya 3 kata, 3 kata, dan 3 kata itu dirangkum dalam kalimat UMI, UMI. U-nya adalah ulang-ulang, M-nya multimedia, dan itu yang akan kita bahas, yang ditanya oleh Mas Yudi, dan I-nya adalah irama. Nah, pertama kita dari U dulu ya. U, ulang-ulang. Nah, kan ada kita mendengar lancar kaji karena diulang. Nah, begitu. Dan saya yakin dari pendengar RRI dan pemirsa juga, kita tahu bahwa bisa jadi di antara kita tidak merasa menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim, namun hasilnya adalah hafal, kan begitu ya? Begitu pula bapak saya, saat bapak saya masih jadi RT dulu, dia nongkrong bareng anak muda, dan secara singkat ternyata bapak saya mendirikan klub sepak bola dengan syarat
seluruh anggota klub itu harus ikut ngaji Yasin malam Kamis begitu ya. Maka ikut ngaji Yasin lah anak-anak muda termasuk 4 orang non muslim. Namanya Poli, Maksi, Sinyong, terus satu lagi Darpin. Oke. Lalu akhirnya mereka singkatnya bapak saya tidak mengajarkan banyak hal. Satu malam cuman 1 sampai 2 ayat. Namun satu ayat itu diulang-ulang. Yasin, 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 seperti itu. Yasin, lama-lama bareng-bareng Yasin, 10 orang Yasin, Yasin, Yasin. Oke. Yang kedua, wal Qur'anil Hakim. Bapak saya menyebut itu sampai 10 kali. Lama-lama bareng-bareng 10 kali, satu kelompok 10, 10, 10, udah cukup. Itu aja yang diajarkan. Maka akhirnya singkat cerita bahwa seluruh pemain sepak bola di klub sepak bola Merpati Muda saat itu hafal Yasin, termasuk 4 orang non muslim. Dan akhirnya mereka pun ada cahaya Quran dalam kolbu mereka dan mereka pun akhirnya masuk Islam. Poli jadi Ahmad Saipul, Maksi jadi Yamin, Sinyong jadi Yasin, Darpin tidak berubah nama. Nah, jadi mereka alhamdulillah masuk Islam semua. Dan itu kalau kata tetangga kampung mereka bilang itu kampungnya Pak Haji Hasan tuh kalau lagi hujan-hujan di samping masjid itu tangkap aja anak-anak kecil yang lagi main hujan-hujanan, suruh baca Yasin, mereka pasti hafal. Nah, kata tetangga kampung begitu. Itu satu hal, ulang-ulang. Ulang-ulang ya. Oke, yang pertama ulang-ulang. Yang kedua adalah singkat cerita multimedia. Multimedia ini ada 2 hal, yaitu audio dan video. Video tentunya ada teks juga di dalamnya ya. Nah, pertama audio dulu. Biasanya orang tua memperdengarkan anak itu Al-Quran itu langsung 1 surat. Contohnya An-Naba ya 1 surat begitu. Ya kalau anaknya memorinya kuat sekali ya oke, bisa melekat. Tetapi ya hampir rata-rata ya itu nggak bisa hafal tanpa menghafalkan. Maka awalnya juga saya begitu, membuat video itu terdiri dari foto dan video saat keluarga besar kami 29 orang ke puncak. Anak-anak saya senang sekali nonton itu. Lalu kenapa nggak saya siasati, backsoundnya saya ganti dengan juz amma. Lalu awalnya adalah surat An-Naba. Lalu ternyata kurang melekat. Dan saya ingat bapak saya dulu 1 ayat itu diulang-ulang. Bahkan 1 potongan ayat, bukan 1 ayat. Akhirnya 1 potongan ayat. Litunzira qauman ma litunzira qauman ma. Nah, sepotong. Akhirnya iya ya. Kalau gitu ayat itu 1 ayat saya kopilah beberapa. Jadi 1 ayat abasa wa tawalla saya copy abasa wa tawalla sampai 5 kali baru ayat berikutnya. Nah, akhirnya yang terjadi yang seperti yang saya ceritakan di awal, saya pergi tiba-tiba anak saya hafal ini, saya pergi tiba-tiba anak saya hafal itu. Jadi itu video dan audionya juga tentunya menempel pada video itu. Saya titip pesan kepada istri saya karena orang tua khususnya bapak di zaman sekarang ini makin sempit waktunya dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Maka peran orang tua sudah digantikan sebagian oleh digital, oleh gadget ini. Nah, maka bagaimana peran saya juga digantikan oleh gadget ini. Lalu saya yang tadi audio tadi saya pisahkan dengan videonya. Lalu kan sekarang ada speaker yang portable, bisa dibawa kemana-mana. Isinya adalah memory card gitu ya, memory card lah seperti itu ya. Nah, melalui USB. Lalu memory card ini saya isi 1 surat saja, katakanlah Ad-Duha saja. Udah, oke, masuk situ. Anak saya main apa? Lego. Di mana? Di kamar depan. Nah, saya pesan kepada istri saya, dimanapun anak kita berada, jangan jauhkan dia dari speaker ini. Akhirnya dia main Lego seperti biasa, fun. Tetapi yang dia dengar adalah wadduha, 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 wallaili idza saja, terus wallaili idza saja sampai akhir surat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Balik lagi, wadduha, balik lagi. Jadi anak 1 hari bisa mendengarkan wadduha itu 50, 70, bahkan 100 kali. Anak adalah mesin penghafal. Apapun yang sering ia dengar dengan sering, maka dia akan hafal dengan sendirinya. Nah, akhirnya itulah dia pindah kemana? Ke belakang. Mau ngapain? Main masak-masakan, nggak apa-apa. Speakernya dipindah juga? Speakernya dipindah juga, portable. Jadi jangan jauhkan speaker itu dari anak. Jadi memang metode ini memerlukan beberapa peralatan multimedia lah ya. Betul. Karena di dalam bukunya
kalau tidak salah juga dilengkapi tidak hanya buku. Betul. Ustaz. Ada Betul. apa aja, Ustaz? Jadi kita 5 in 1, 5 dalam satu hal. Oke. Pertama, yang memiliki buku itu dia akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan metode hatam ini. Penjelasannya, sejarah dan lain sebagainya, termasuk motivasi tahfidz. Yang kedua, dia juga akan memperoleh multimedia. Pertama berbentuk audio. Audio inilah yang bisa didekatkan kepada anak dimanapun dia berada. Lalu yang ketiga ada video. Video ini manfaatnya selain anak hafal ayat-ayat Al-Quran, anak juga memahami isi kandungannya. Oke. Jadi alfil ya tentang gajah, ada burung melempar batu kepada gajah, itu anak-anak tahu. Oke. Jadi ke depan ini orang tua atau guru ketika memberikan tugas kepada anak, tidak anak-anak besok tugasnya hafalan, bukan. Anak-anak tontonlah video alfil minimal 5 kali, nanti ibu guru mau tanya, itu video ceritanya tentang apa sih? Nah, lebih enak ya. Ciri-ciri kami adalah fun dan digital. Jadi harus fun dan harus digital. Oke, ini video. Dengan itu maka memahami isi kandungannya. Yang ketiga adalah rapot. Ada rapotnya. Ini untuk kerjasama antara orang tua dengan guru. Jangan orang tua memberikan sekolah itu instan. Pokoknya harus pinter. Kalau nggak pinter, gue udah bayar bahan mahal, gue nggak mau, gitu kan? Tapi nggak nyambung antara kurikulum sekolah dengan rumah. Maka orang tua juga bertanggung jawab atas hafalnya anak. Dan yang kelima adalah website. Kita setelah orang memiliki buku ini, kita terus berikan maintenance free. Jadi terus dipantau. Terus dipantau. Sebenarnya nanti akan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Cakrawala Pustaka Ramadan, dan kita masih bersama dengan Ustadz Abdul Latif SEMA membahas buku yang berjudul Hatam. Baik pendengar, kita masih bersama-sama dalam Cakrawala Pustaka Ramadan. Saya Yudi Ismail masih menemani Anda, dan kita membahas sebuah buku yang berjudul Hatam, Hafal Tanpa Menghafalkan. Buku yang ditulis oleh Ustadz Abdul Latif SEMA. Ustadz, buku ini beredar kapan di seluruh Indonesia? Insya Allah akhir Juni ini beredar. Akhir Juni ini beredar. Momen ya? Ramadan lah. Jadi pas untuk momen Ramadan. Betul. Ada bekal. Betul. Dengan buku Hatam ini. Betul. Kalau tadi sempat disampaikan bahwa di dalam buku ini ada websitenya juga. Betul. Jadi pembaca ataupun nanti yang akan menggunakan buku ini disediakan website khusus. Kenapa begitu, Ustaz? Ya, karena begini, kami tidak ingin orang-orang yang memiliki buku lepas begitu saja. Dalam arti mereka tanpa binaan. Tetapi saya tahu bahwa mereka itu perlu binaan. Oleh karena itu kami sediakan website metode hatam. Hatamnya tanpa K. Jadi metodehatam.com. Nah, dalam website ini kami berikan mereka pertama adalah motivasi-motivasi, lalu inspirasi-inspirasi, lalu kami berikan video-video terbaru. Kami terus kerja keras create video-video agar kami berikan kepada para hatamers, kami sebut orang-orang yang menerapkan metode hatam. Kami berikan kepada hatamers member kami video-video itu secara free. Misalkan mereka katakanlah nanti ada video baru kita berikan, maka dikonsumsi oleh anaknya hafal. Lalu kita berikan kurikulum, kalau sudah minggu ini sudah, minggu depan kita berikan lagi video, hafal lagi. Maka akan ada gerakan tahfidz secara serempak, terstruktur, masif dan sistematis gitu ya. Kurang lebih begitu. Akan ada gerakan dari generasi bangsa kita ini untuk hafal tanpa menghafalkan. Tanpa menghafalkan ya. Lalu selain itu para hatamers juga bisa kirim link kepada kami. Seandainya mereka bikin video hatam dengan kriteria yang kita berikan, kita berbagi. Disitulah tempat kita share. Seperti itulah kurang lebih. Itu, ya? Jadi katakanlah kami semacam pesantren tahfidz dan virtual. Jadi santrinya silakan dari mana aja, daftar saja kepada kami berikan kurikulumnya. Karena memang sudah eranya seperti sudah eranya sudah era digital. Memungkinkan kita berkomunikasi tanpa harus bertemu kopdar, ya? Belajar tanpa harus langsung berhadapan-hadapan dengan guru. Tapi dengan buku hatam, hafal tanpa menghafalkan siapapun bisa menghafalkan Al-Quran dibantu dengan audiovisual. Menggunakan teknologi yang semuanya sudah dituangkan ke dalam buku hatam ini. Betul. Untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya atau barangkali menjawab pertanyaan kuis, silahkan Anda bisa mention melalui Twitter kita @912pro1. Sekali lagi @912pro1. Jadi semua pertanyaan seputar Cakrawala Pustaka Ramadan Anda sampaikan melalui akun Twitter tersebut. Jangan lupa hashtagnya
Cakrawala Pustaka Ramadan. Sekali lagi, hashtagnya Cakrawala Pustaka Ramadan. Ustadz, untuk melengkapi buku hatam ini, artinya ada beberapa bab begitu kan di dalam buku ini. Dibagi berapa bab atau ada metode-metode apa yang dijelaskan di dalam buku ini? Ustaz? Ya, dalam buku ini kita jelaskan tentang fadilah interaksi dengan Al-Quran, bahwa tiap orang, tiap muslim ini sudah seharusnya menjadikan Quran sebagai teman dalam hidupnya. Nah, ini lalu selain fadilah interaksi dengan Al-Quran, kita sampaikan juga sejarah kami memperoleh metode ini dari orang tua kami. Perlu diketahui bahwa bapak saya bukan seorang ustadz, apalagi kiai. Bapak saya dulunya adalah tukang sampah di Velbab, lalu akhirnya kerja di bengkel las. Setelah kerja di bengkel las, lalu akhirnya mendirikan usaha bengkel las itu. Baca Quran pun belepotan lah. Jadi metode ini, ketika saya bukan seorang ustadz, bisa nggak punya anak yang pinter Al-Quran? Bisa. Bapak saya bukan seorang ustadz dengan bacaan belepotan, tetapi anaknya itu ya alhamdulillah lah, Allah beri taufik dan hidayah, ya cukup baiklah dalam Al-Quran. Nah, ini sejarahnya, lalu metodenya sendiri, lalu kami berikan juga bagaimana penggunaan rapot itu, ada target, timeline, lalu bagaimana cara monitoring tahfidz itu, kerjasama antara orang tua dengan guru, serta ada lagi satu suplemen lagi, yaitu bagaimana cara membuat video hatam. Nah, maka dalam CD kita berikan audio, video, dan software. Software bagaimana membuat video yang fun, tetapi edukatif. Nah, seperti itu. Jadi metode hatam ini kalau boleh saya sampaikan strong points-nya. Strong points-nya yang pertama adalah fun. Kan begitu banyak metode, dan metode-metode itu adalah bagus, efektif. Namun di antara metode yang baik-baik itu, ya bolehlah kami share sebuah metode yang insya Allah sederhana namun efektif ini. Yang pertama, kelebihannya adalah fun, karena anak tidak perlu berdarah-darah dalam tahfidz. Gitu ya? Fun. Yang kedua, meskipun fun namun efektif, karena terbukti tanpa menghafalkan pun mereka bisa hafal. Lalu yang ketiga, selain itu adalah durable. Karena ada rahasia yang ketiga. Tadi kan baru ulang-ulang, multimedia, dan yang ketiga adalah irama. Nah, irama ya. Irama lah yang membuat hafalan kita durable. Contoh pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mungkin kita dulu hafal, tapi kita sekarang sudah lupa. Tapi bagaimana dengan lagu 17 Agustus tahun 45, Halo Bandung, Indonesia Raya, itu sampai kapanpun kelihatannya kita nggak lupa-lupa. Doa khotmul Quran, Allahumma arhamna bil Quran, cukup panjang, tapi itu kita nggak lupa. Itu rahasianya apa? Ulang-ulang dan irama. Jadi ada ulang-ulang, multimedia, irama. Multimedia agar fun. Nah, ini irama inilah yang membuat hafalan kita melekat. Jadi yang ketiga adalah durable. Orang yang hafal plus iramanya, maka hafalnya akan jangka panjang. Tapi hafal tanpa irama akan berdarah-darah dalam murojaah, dalam maintenance. Nah, ada dua lagi masih. Fun, efektif, durable, hafalnya mudah dan permanen, dan yang ketiga adalah easy maintenance. Kita tidak perlu berdarah-darah dalam murajaah, dan yang kelima adalah qualified. Hasil dari hatam ini berkualitas. Ini bukan kata bagusnya, itu bukan kata saya sendiri, bukan kata keluarga saya, tapi dalam sebuah lomba hafalan juz amma tingkat DKI, begitu banyak peserta, dan ternyata 3 peserta terbaik adalah keluarga kami. Skornya pun sama. Menggunakan metode hatam dari orang tua saya. Nah, maka kualitasnya itu bukan kata saya, tapi kata Dewan Juri Al-Quran tingkat DKI, dan saat itu nggak ada lagi ke nasional karena hanya ada beberapa tahun. Jadi fun, efektif, durable, easy maintenance, dan qualified. Baik, Ustadz, di mana pendengar yang ingin mendapatkan buku ini? Ya, mudah sekali. Silakan dikunjungi metodehatam.com, pesan saja di situ, maka akan dikirim oleh tim kita. Jadi metodehatam.com. Betul. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Cakrawala Pustaka Ramadan untuk hari ini. Kita sudah membahas sebuah buku yang berjudul Hatam, menghafal tanpa menghafalkan, buku metode menghafal Al-Quran yang ditulis oleh Ustadz Abdul Latif. Bisa juga dengan SMS. Bisa melalui SMS juga, SMS ke 0813-165-33-000. Baik, silakan kalau Anda kurang jelas, Anda bisa bertanya melalui Twitter kami @912pro1. Saya Yudi Ismail, pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.